Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Meilani Nuris Salimah, salah satu mahasiswa dari Prodi PPG di Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi salah satu praktik baik yang pernah saya terapkan di kelas. Praktik baik ini berjudul Tangga Belajar Budaya. Semua bisa hebat dengan scaffolding. Nah, sekarang mari kita mulai dengan melihat pembelajaran ini di kelas seperti apa diterapkannya. Yuk kita mulai dari melihat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh siswa, kemudian bagaimana cara guru membimbing mereka langkah demi langkah sehingga mereka dapat berkembang dengan pendekatan teaching at direct level dan menggunakan strategi scaffolding. Setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka tangga belajarnya pun harus sesuai. Mereka punya cara dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Di kelas ini, saya percaya bahwa semua anak bisa menjadi hebat asalkan diberi tangga belajar yang tepat. Ketika saya memberikan materi tentang budaya Indonesia yang diakui oleh dunia, saya menemukan adanya kesulitan dari peserta didik. Saya menyadari bahwa tidak semua siswa bisa langsung memahaminya. Ada siswa yang cepat menangkap apa yang disampaikan oleh guru, namun ada juga yang membutuhkan lebih banyak bimbingan. Disinilah saya mulai membangun tangga belajar itu. Melalui pendekatan scaffolding atau pemberian bantuan sementara yang bertujuan membangun kemandirian siswa, guru memberikan bimbingan secara utuh dengan menjelaskan materi dengan baik dan menggunakan media gambar untuk membantu peserta didik cepat memahami. Saya memahami bahwa karakteristik siswa di kelas sangat beragam. Ada yang cepat paham apa yang disampaikan oleh guru, ada juga yang butuh waktu dan bantuan lebih. Karena itu, saya menggunakan strategi teaching at the right level, yaitu mengajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Untuk membantu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tersebut, saya menggunakan lembar kerja dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Semua ini adalah bagian dari scaffolding, bantuan yang secara perlahan mengarah pada kemandirian. Untuk siswa yang masih butuh banyak bantuan, saya berikan puzzle budaya dan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Di sini, siswa masih perlu bimbingan yang lebih banyak daripada kelompok siswa yang lain. Oleh karena itu, guru harus terus membantu dan membimbing mereka hingga mereka dapat memecahkan permasalahannya sendiri. Untuk siswa yang sudah cukup memahami, saya berikan tugas dengan tingkat kesulitan sedang, dan mereka bisa mengerjakannya secara mandiri. Namun, guru sesekali memberikan bantuan karena kelompok siswa ini masih di tahap sedang dan perlu bimbingan dari guru. Sementara itu, siswa dengan pencapaian tinggi atau mahir, mereka tidak hanya belajar secara mandiri, tetapi juga membantu teman-teman yang lain atau bisa disebut dengan tutor sebaya. Dengan pendekatan ini, setiap anak merasa mampu dan tidak merasa tertinggal karena setiap tugas yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan mereka, sehingga kemampuan mereka akan lebih berkembang sedikit demi sedikit. Hasilnya, anak-anak yang awalnya kesulitan kini bisa tampil percaya diri. Mereka bangga karena bisa memahami budaya bangsanya sendiri dan mampu menjelaskannya kepada orang lain dengan lebih berani. Scaffolding bukan hanya teknik mengajar, ia adalah bentuk kasih sayang dan perhatian seorang guru agar tak ada anak yang tertinggal. Dengan tangga belajar yang sesuai, semua anak bisa sampai ke puncak. Sebarkan praktik baikmu.